Assalamualaikum teman-teman semua. Lanjut bab 33. Tiba-tiba istriku cuek. Dewa tiba di kantor dengan wajah yang terlihat sumringah. Efek telah berbaikan dengan istrinya. Hampir semua karyawan dibuat heran dengan sikap atasannya. Yang biasanya bersikap datar, dingin dan acuh saat disapa karyawan, tetapi sekarang tampak tersenyum tipis dan tidak menunjukkan wajah datarnya itu, saat ada karyawan yang menyapanya. Dewa terus berjalan melangkahkan kakinya menuju lift yang akan mengantarkannya ke ruang kerjanya. Namun Dewa memelankan langkahnya, entah kenapa dirinya sedikit penasaran dengan gerombolan karyawan wanita yang sepertinya sedang bergosip. Sebut saja Mela, Leni, dan Desi. Terlihat mereka sedang melihat sesuatu di ponsel milik Mela, lalu mereka serempak melihat ke arah Dewa, dan menyapa Dewa dengan ramah. Lalu mereka berbisik-bisik lagi, membuat Dewa yang biasanya acuh menjadi sangat penasaran, pasalnya telinganya sedikit mendengar nama seseorang yang disebut karyawannya. Wah, aku tidak menyangka, padahal terakhir Bu Feli datang ke sini, penampilannya masih biasa-biasa aja, malah terlihat kuno, ujar Desi dengan nada tak percaya. Iya, tadi malam aku juga sangat kaget, saat sedang cari-cari baju di Instagram BS Official Store, akun IG Allsope perusahaan Bastian. Tiba-tiba aku seperti mengenal modelnya, tetapi aku masih tidak percaya. Namun setelah aku telusuri ternyata itu benar Bu Feli, bahkan model terkenal seperti Nessa juga memposting fotonya dengan Bu Feli. Aku juga udah mengfollow Instagram Bu Feli, jelas Mela, selaku menjadi pemandu gosip. Masak sih. Ya walaupun Bu Feli cantik sih, tapi kan penampilannya biasa banget, kok bisa jadi model? Tanya Leni dan diangguki oleh Desi, yang masih belum percaya karena mereka belum lihat fotonya. Cek. Nggak percaya? Coba lihat. Decak Mela, seraya menyodorkan ponselnya yang memperlihatkan foto-foto Feli. Langsung saja Leni dan Desi melihatnya. Ya ampun, ini beneran. Cantik banget, sumpah beda banget sama yang dulu, celetuk Desi. Bener, lihatlah Bu Feli terlihat cantik dan S3 sih. Apa? Pak Dewa tidak marah ya? Bu Feli foto pakai bra gini, walaupun masih pakai jaket sih tapi posenya itu loh hot banget. Ujar Leni dengan heboh, sambil melihat foto Feli yang mengenakan sport bra. Hus! Jangan keras-keras, itu ada Pak Dewa, pekik Mela tertahan. Lalu mereka serempak menoleh ke arah Dewa, yang juga menatap mereka dengan pandangan mengintimidasi. Mereka menyapa Dewa dengan ramah dan sedikit takut. Gluk, waduh! Pak Dewa dengar gak? Iya. Kita ngomongin istrinya. Mela sedikit panik, pasalnya dia adalah dalang dari gosip tersebut. Kalian saya gaji untuk bekerja, bukan untuk menggosip. Kalau kalian sudah bosan kerja silakan kalian angkat kaki dari perusahaan saya. Bentak Dewa, mengagetkan mereka. Seketika mereka kocar-kacir kembali ke tempatnya, takut dipecat. Sedangkan Dewa sudah berlalu, selepas membentak mereka. Kini Dewa sudah duduk di ruangannya, sedang mengecek sebuah berkas. Namun, pikirannya justru pada gosip karyawannya tadi, telinganya sangat jelas mendengar nama istrinya disebut oleh salah satu karyawannya tadi, membuat dia penasaran. Tanpa berpikir lagi, Dewa bergegas menghubungi Bima dengan ponselnya. Bim, kamu cari tahu apa yang dibicarakan karyawan wanita tadi. Titahnya, tanpa basa-basi saat Bima sudah mengangkat panggilan. Sedangkan Bima yang mendapatkan perintah seperti itu tampak bingung, kenapa? Kamu gak berniat pindah profesi jadi admin lambe turah kan? Wah. Tanyanya nyeleneh. Jangan banyak tanya,
5 menit dari sekarang. Titahnya, lalu memutuskan sepihak panggilannya. Jika bukan karena nama Feli disebut, dia juga ogah sekali mencari tahu. Dewa bukan tipe orang yang suka kepo, berbeda dengan sahabatnya Bima yang suka kepo, menurutnya. Sedangkan Bima kini tengah mengumpat kesal, lantaran pekerjaannya sangat banyak malah disuruh nyari gosip yang sedang karyawan bicarakan. Kalau bukan bos, sudah aku cekek Dewa. Tapi aku juga penasaran sih, memangnya gosip apa sampai buat Dewa kepo begini? Nggak biasanya. Bergegas dia meluncur mencari info kepada karyawan tadi, sebenarnya dia bisa saja menyuruh bawahannya, tetapi dia sendiri juga penasaran. Sudah hampir 5 menit lebih Dewa menunggu, namun Bima belum juga menampakkan wujudnya. Hais! Lama sekali dia, jangan-jangan dia ikut menggosip lagi. Dewa sangat tidak sabar, dia sangat penasaran. Khawatir juga sebenarnya, takut-takut istrinya digosipkan yang tidak-tidak, ya walaupun Feli bukan nama istrinya saja, tetapi dia ingin membuktikannya sendiri. Ceklek. Tiba-tiba pintu dibuka, terlihat Bima masuk dengan wajah yang terlihat tegang. Saat dalam perjalanan ke kantor tadi, Dewa sudah menceritakan bagaimana hubungannya dengan Feli sekarang. Sudah dipastikan, apa yang dia dapat sekarang pasti akan membuat sahabat sekaligus bosnya itu murka. Ya, Bima sudah melihat foto-foto Feli, dan Bima tidak menyangka istri dari bosnya akan seberani itu, bukankah dia terlihat P+los. Feli memang polos, tapi itu dulu. Sebelum dirinya mendengar dirinya direndahkan oleh suaminya sendiri, dihina tentang penampilannya yang tidak seksi lantaran tipe suaminya adalah wanita S3C, dan dianggap sebagai benalu. Membuat Feli yang dulunya P+los dan sederhana berubah menjadi seperti sekarang, jadi jangan salahkan Feli, dia berubah lantaran dia sudah muak dihina oleh suaminya sendiri. Lama sekali. Apa yang kau dapatkan? Tanya Dewa tidak sabar, saat melihat Bima sudah ada di depannya. Bima dengan ragu-ragu menyerahkan ponselnya yang sudah menampilkan foto-foto Feli, biarkan Dewa yang melihatnya sendiri. Nih, lihat sendiri. Ujarnya sambil menyodorkan ponselnya, lalu duduk di kursi depan Dewa. Bab 34. Nih, lihat sendiri. Ujarnya sambil menyodorkan ponselnya, lalu duduk di kursi depan Dewa. Apa ini? Aku menyuruhmu untuk cari info apa yang dibicarakan karyawan tadi, bukan cari foto cewek. Ujarnya jengkel, sambil men-scroll foto-foto yang menurutnya tidak ada hubungannya dengan gosip tadi. Bima berdecak kesal dengan kebodohan sahabatnya itu. Cek. Coba perhatikan baik-baik, jangan asal scroll. Itu juga yang aku dapat dari karyawan tadi. Dewa pun, dengan terpaksa mengikuti perintah Bima, dia menelisik beberapa foto yang dilihatnya. Dewa tampak mengerutkan dahinya saat melihat foto yang menurutnya wajahnya begitu familiar. Tetapi, otaknya tidak bisa mendeskripsikan siapa itu. Selang beberapa saat Dewa fokus mengamati foto-foto tersebut, tiba-tiba matanya seketika melotot tajam. Saat Dewa baru menyadari kalau foto-foto yang dilihatnya dari tadi adalah istrinya sendiri, yang terlihat cantik dan S3C dengan berbagai macam pose dan pakaian yang Feli kenakan. Dewa yang masih terkejut, langsung merasa emosi saat melihat foto istrinya dengan pose dan pakaian yang S3C. Dasar B4 jingan. Siapa yang sudah berani memposting foto-foto istriku begini? Akan kuhancurkan dia. Dewa terlihat begitu marah, matanya melotot tajam, rahangnya mengeras dan urat-urat lehernya tercetak jelas. Apalagi saat dirinya membayangkan tubuh istrinya yang belum dijamahnya itu dilihat banyak orang,
membuat otaknya seakan mendidih. Dewa sudah bersiap-siap hendak melempar ponsel di tangannya. Namun, dengan cepat Bima merampas ponsel tersebut sebelum menjadi barang rongsokan. "Eit, eit, eit. Jangan dilempar, ini ponselku." Panik Bima dengan heboh. Dewa langsung mengusap wajahnya dengan kasar, nafasnya memburu. Tiba-tiba dadanya terasa sesak, bahunya naik turun, seiring emosi yang sudah menyelimutinya. Brak! Dengan kemarahan yang sudah tak terbendung lagi, Dewa menggebrak meja dengan keras, untuk melampiaskan emosinya. Sementara Bima yang asik mengsatu-umi ponselnya pun, terjingkat kaget, hanya mampu bergeming menyaksikan kemarahan Dewa. Untung ponsel yang baru dibelinya itu selamat, kalau tidak dia pasti akan menangis 7 hari 7 malam. "Sabar bos, sabar. Jangan emosi. Apa maksud akun itu memposting foto istriku? Dengan pakaian yang seperti itu, beraninya?" Ucap Dewa menggebu, masih dengan raut wajah yang sama. "Ya iyalah, orang Feli kan udah jadi model di agensi BS Company. Jadi wajarlah mereka memposting foto Feli di akun Instagramnya." Jelas Bima santai. Dewa pun terdiam mendengar ucapan Bima, baru sadar sekarang istrinya sudah jadi model. Jadi memang wajar jika akun tersebut memposting foto istrinya, namun yang membuat dirinya tidak terima adalah foto-foto istrinya yang S3C itu. Dan kenapa juga istrinya itu bersedia memakai pakaian S3C saat pemotretan. "Awas kamu Feli. Lihat saja aku akan menghukummu. Beraninya kamu memamerkan asetmu yang belum pernah aku lihat." Gumam Dewa kesal, bergegas Dewa meraih ponselnya di atas meja dan mengirim pesan kepada adiknya, untuk menanyakan keberadaan istrinya. Tak menunggu lama sudah dijawab, bahwa mereka masih ada di kampus. "Kita ke kampus baru Dewi sekarang." Dewa segera bangkit dan hendak melangkah, namun ia urungkan, ketika melihat Bima yang lebih dulu melangkah dengan semangat. "Ayo. Dari tadi kek." Dengan semangat langsung saja Bima berjalan dengan cepat, meninggalkan Dewa yang menatapnya cengok. "Kenapa jadi dia yang semangat?" gumamnya, seraya melangkahkan kakinya dengan cepat, mengejar Bima. Kini kedua laki-laki itu, sudah dalam perjalanan menuju kampus baru Dewi. "Kenapa kamu tadi terlihat begitu semangat, padahal yang mau menjemput Feli itu aku?" tanya Dewa dengan penuh selidik, sambil menatap tajam Bima yang sedang mengemudi mobil. Ditanya seperti itu membuat Bima tampak gugup, sebenarnya sedari tadi dia sudah sangat gatal ingin pergi ke kampus. Tentunya untuk membuntuti sang pujaan hati, yang tadi sudah sesumbar hendak mencari cogan di kampus. Jadi mendengar Dewa mengajaknya ke kampus, membuat dirinya tanpa sadar menjadi bersemangat. Jadi, tadi pagi sebelum kamu turun ke meja makan, aku mendengar Dewi sengaja mengajak Feli ke kampus, untuk melihat cowok-cowok ganteng di kampus baru Dewi." Dewa terdiam mendengar itu, dia mengatur nafasnya. Menarik perlahan dan menghembuskannya secara perlahan, Dewa menyugar rambutnya frustasi, tak dapat membayangkan apa yang sedang istrinya lakukan di kampus. Apalagi pasti di sana ada banyak laki-laki tampan yang tentunya lebih muda darinya, yang sudah berusia hampir kepala 3 itu. Tauku dari tadi. Mereka berdua pastinya sekarang lagi tebar pesona, apalagi melihat penampilan mereka tadi, pasti banyak pria-pria B4 Jin 9-an yang mengnoldannya, sial. Teriak Dewa dengan frustasi, emosi yang tadi belum mereda malah ditambah, dengan fakta istrinya ke kampus hendak melihat cowok ganteng, meluap-luaplah emosinya itu. Mendengar ucapan Dewa, dan membayangkan Dewi berdekatan dengan laki-laki lain.
Membuat Bima tanpa aba-aba langsung saja menginjak pedal gas, mengemudi mobil dengan kecepatan penuh. Dewa yang masih mengoceh seketika tersentak dan terhuyung ke depan, untung saja kepalanya tidak kejedot, hampir saja benjol tuh jidat. Sumpah demi apapun dirinya sangat kaget. Tanpa aba-aba mobil melaju dengan sangat kencang membuatnya berpegangan dengan erat pada pegangan mobil di sisinya. Bima mengemudi mobil dengan ugal-ugalan, beruntung jalanan sedikit lengang, meski tak jarang mendapatkan sumpah serapah dari pengemudi lain. Sebaiknya kamu diam, dan cukup duduk manis. Titah Bima dengan berani, dia sedikit melirik ke arah Dewa yang sedang berpegangan erat dengan wajah pucat dan penampilan yang sudah berantakan. Seketika Dewa menoleh ke arah Bima, menatap Bima dengan nyalang, berani sekali kamu mobilnya. Aku tahu kamu sangat ingin segera menemui Tuhan, tapi jangan mengajakku. Aku Dewa. Bima sama sekali tidak menggubris teriak Dewa, dia terus memacu kendaraannya dengan cepat. Hingga kini mereka telah sampai kampus, memarkir mobil dengan sembarangan. Dengan cepat mereka turun setelah sedikit memperbaiki penampilannya. Kau, ngapain ikut turun? Tanya Dewa dengan ketus, karena Bima sudah membuatnya spot jantung, dengan ugal-ugalan di jalan. Aku cuma mau lihat-lihat, ya lihat-lihat, jawab Bima dengan gugup, sambil mengaruk rambutnya yang tidak gatal. Jangan-jangan, kau mau menyusul Dewi? Tanya Dewa dengan penuh selidik. Dewa tahu dulu Bima sempat menyukai adiknya itu, tapi entah untuk sekarang. Jika iya, sampai kapan Bima akan menjadi pengecut? Tentu saja tidak. Aku hanya... Bima bingung mau menjawab apa, karena yang dikatakan Dewa adalah benar. Cih, aku sudah tahu jawabannya. Ungkapkanlah sebelum terlambat. Dewa menepuk bahu sahabatnya itu, sebelum bergegas masuk ke dalaman area kampus. Diikuti oleh Bima yang terlihat tampak terdiam, mendengar ucapan Dewa. Apa sudah saatnya dirinya bersikap gentle, tapi bagaimana jika dirinya ditolak? Saat mereka berdua sedang berjalan, mereka sedikit menyadari bahwa mereka telah menjadi pusat perhatian. Terutama para mahasiswi mereka langsung berjalan mendekati Dewa dan Bima. Mereka terpesona pada kedua pria tampan tersebut, apalagi mereka tahu bahwa Dewa adalah pengusaha muda yang sangat sukses, tidak lupa dengan Bima sang asisten yang tak kalah mempesona. Namun, Dewa dan Bima sama sekali tidak menggubris. Karena mereka sibuk mencari-cari kedua wanita yang telah membuatnya resah dan gelisah. Mereka terus saja berjalan menelusuri area kampus, tetapi tidak juga menemukan kedua wanita itu. Namun saat mereka berjalan di area kantin, mata Dewa tidak sengaja melihat sosok wanita yang dicarinya, tengah duduk membelakanginya dan juga ada adiknya di sana. Seketika matanya melotot tajam, saat melihat ada seorang pria yang juga duduk di sebelah istrinya, mereka adik berbincang dan sesekali istrinya itu tertawa. Dengan langkah cepat Dewa berjalan menghampiri istrinya, diikuti oleh Bima. Tanpa basa-basi Dewa langsung menarik kuat tangan Feli di dekatnya sedikit terperanjat mendengar suara bariton Dewa yang tiba-tiba. Dewa terus menarik tangan Feli, dan membawanya pergi menuju tempat mobilnya diparkirkan tadi. Dewi yang melihat Feli ditarik seperti itu oleh kakaknya pun, hendak mengikutinya takut kakaknya berbuat kasar terhadap Feli. Namun, langkahnya terhenti saat tangannya dicekal dari samping. Kamu ikut aku. Bima langsung menarik tangan Dewi. Dewi yang tiba-tiba ditarik hanya diam, karena dia sedikit kaget. Bima menarik tangan Dewi menuju parkiran mengikuti Dewa yang sudah tidak ada di parkiran, begitupun dengan mobilnya. Sial, aku ditinggal. Umpat Bima.
Dewi yang melihat Bima berhenti pun, menyadari Bima sedang mencari kakaknya tetapi, sudah pergi dengan membawa mobilnya, langsung saja dia menarik tangan Bima menuju mobilnya yang terparkir. Kita pakai mobilku saja kak. Kita mau kemana kak? Tanya Dewi, sambil melirik Bima yang sudah duduk kursi kemudi. Kini mereka sudah ada di dalam mobil milik Dewi. Kita ke kantor. Jawabnya singkat, lalu melajukan mobilnya kembali ke kantor. Bima sangat yakin sahabatnya itu pasti juga kembali ke kantor, pasalnya mereka akan ada rapat penting di perusahaan.